Ketua geng Kapak menyewa master kungfu untuk melawan 3 serangkai kungfu di kompleks babi. Mereka mulai menyerang salah satu dari 3 serangkai saat salah satunya tengah lengah. Ternyata kekuatan master kungfu adalah dengan musiknya dia dapat memotong apapun di depannya, termasuk tubuh manusia nih guys. Wah, tajam banget ya musiknya. Selanjutnya master kungfu satunya mengincar Pak Taylor yang sedang berkemas. Karena sedikit lengah, Pak Taylor kurang persiapan menghadang serangannya. Tetapi untungnya refleks Pak Taylor cepet banget, jadi sempat memakai gelang-gelangnya untuk melawan musuh. Ternyata walaupun rada melambai, Pak Taylor kuat loh. Wah, ternyata di luar dugaan musuh satunya sudah menunggu dia sambil memainkan musiknya. Akhirnya Pak Taylor harus melawan 2 musuh. Wah, nggak adil banget nih 2 lawan 1. Musuh Pak Taylor makin ganas nih guys, main musiknya. Mereka mulai pakai jurus mematikan. Tiba-tiba Pak Donat datang menolong Pak Taylor. Pak Donat datang membantu Pak Taylor dan menghalau serangan musuh. Tiba-tiba ibu kos teriak-teriak dari atas, pokoknya minta ganti rugi kerusakan propertinya sama 2 master yang udah bikin propertinya hancur. 2 master mulai main musik lagi. Terus dari musiknya keluar banyak pedang-pedang ke arah Pak Taylor dan Pak Donat. Semua serangan pedang dihalau Pak Donat pakai tongkat guys. Pak Donat terbang mendekati 2 master sambil menumpas pedang yang datang ke arahnya. Waktu mulai dekat jaraknya ke musuh, tiba-tiba musuh ganti strategi musik guys, sampai membuat tongkat Pak Donat kebelah jadi banyak dan piar. Tiba-tiba musuh kasih serangan dadakan ke Pak Donat. Untung ditolongin Pak Taylor, jadi Pak Donat selamat. Tetapi Pak Taylor terkena serangan itu. Serangan dari musuh tiba-tiba datang lagi. Pas pedang itu mau kena Pak Taylor dan Pak Donat, si ibu kos teriak sampai bikin semua serangan musuh tadi hancur. Bumi gonjang-ganjing, langit mendung, dan senar alat musik 2 master putus. Bapak kos datang turun tangan nih, kasih pelajaran ke 2 master yang dari tadi bikin rusuh di kompleks kos-kosan mereka. Ternyata bapak kos badannya lentur banget guys, udah kayak karet. Bikin musuhnya saling serang sendiri dan diputer-puter juga kayak komedi puter. Gantian ibu kos datang nih, musuh ngeluarin jurus pamungkas mereka. Tapi ibu kos gak mau kalah dong. Dia mengeluarkan jurus teriakan singa dan musuh mereka langsung KO sampai sebadan-badannya hilang bajunya. Bos geng panik pas mau kabur, ternyata bapak kos udah ngikut di dalam mobil aja. Ibu kos juga udah ngikut di kursi penumpang belakang, langsung kicep kan bos. Ibu kos kasih peringatan ke ketua geng, kalau berani macam-macam langsung disikat sama ibu kos. Di dalam mobil ketua geng saking takutnya dia mau ambil cerutu sampai tremor parah tangannya guys. Anak buahnya mau kasih api ke cerutu, saking tremornya juga malah apinya kegedean dan ngebakar rambut bosnya. Di kompleks para warga protes ke ibu kos dan bapak kos tidak menolong Pak Taylor dari awal. Pak Donat pun ikut meninggal. Seorang pemuda disuruh untuk membebaskan pembunuh nomor 1 di dunia oleh ketua geng Kapak. Tidak disangka saat melakukan peregangan karena telah lama di penjara, bis si pembunuh bertemu dengan ibu dan bapak kos di bar milik geng Kapak. Ibu dan bapak kos bermaksud ingin bertemu dengan geng Kapak, tetapi malah bertemu musuh baru. Bis menantang ibu dan bapak kos. Mereka langsung adu kekuatan kungfu mereka. Tetapi tak disangka serangan ibu dan bapak kos hanya dianggap remeh dan sama sekali tak membuat bis bergeming dari tempatnya. Serangan udara dilakukan, tetapi ditangkis bis hanya dengan 1 tangan. Ibu kos mengeluarkan jurus teriakan singanya, tetapi tidak mempan dan ibu kos diserang balik hingga terpental. Karena tak terima, ibu kos melubangi lonceng besarnya untuk dijadikan toa. Di luar Nurul, ibu kos mencoba jurus teriakan singanya lagi dengan versi lebih ekstrim. Ibu kos mulai berteriak membuat lantai dan bangunan berterbangan, termasuk bis ikut terseret juga hingga membuat seluruh gedung hancur. Saat akan melancarkan serangan terakhir, bis tiba-tiba berakting meminta ampun. Tetapi ternyata malah membuat serangan balik ke ibu kos guys. Ibu dan bapak kos ditusuk jarum oleh bis, tetapi mereka tetap melawannya dan membuat mereka saling mengunci. Si pemuda datang dan disuruh bos geng untuk memukul ibu bapak kos, tetapi si pemuda malah memukul bosnya sampai berdarah. Selanjutnya dia juga memukul kepala bis dan melepaskan ibu dan bapak kos. Tetapi bis datang ke si pemuda tadi dan memukulnya karena tak terima dipukul si pemuda. Ibu bapak kos mengalihkan perhatian bis dan kabur membawa si pemuda. Berkat pengobatan ibu bapak kos, si pemuda tadi selamat dan menemukan jati dirinya. Geng Kapak mengepung kompleks ibu kos. Tapi kok bapak ibu kos jadi bapak belir juga ya guys? Si pemuda keluar dari ruangan dan maju menghadapi geng Kapak sendirian.
Tiba-tiba si pemuda jadi super kuat guys, gara-gara waktu dipukul Beast dia mendapat aliran energi Chi dari Beast dan bakat alaminya keluar. Si pemuda diserang geng kapak, tapi dia berhasil menghindari serangan mereka hanya dengan satu gerakan kecil. Set gitu doang guys. Semua anak buah geng kapak dibabat habis sendirian oleh si pemuda. Udah kayak main game guys. Akhirnya si pemuda mengalahkan semua anak buah geng kapak. Tinggal si Beast aja yang masih seger buger dan mereka mulai adu kekuatan kungfu. Beast mengeluarkan jurus kodok ngorek. Si pemuda terbang mengitari gedung untuk memberi serangan balasan, tetapi ternyata Beast menunggunya di bawah. Dari bawah Beast melompat dan menyundul si pemuda tadi sampai terbang tinggi ke atas. Di atas pemuda tadi bertemu Buddha dan membalas dengan jurus legendaris tapak suci dari langit guys. Kapan belajarnya ya? Beast terkena jurus si pemuda dan saat si pemuda akan mengakhiri jurusnya tiba-tiba Beast menyerah. Tak disangka Beast sangat licik, dia mengeluarkan senjata dan menyerang si pemuda. Tapi si pemuda cuma mengangkat tangannya dan wuss, Beast akhirnya menyerah.